وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji Allah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama-sama di Masjid Ar-Rahman ini tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, suasana kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Untuk jemaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan membaca Al-Quran bersama-sama. Terakhir sudah sampai surat Yasin ya? Oh udah semua. Oh ya, Az-Zumar ayat 6. Saniki ayat 6. Oke, siap. Surat Az-Zumar ayat 6 ya. Mau dibuka surat Az-Zumar ayat 6. Surat nomor 39. Sambung lagi. Moga kita mulai sama-sama bacaan Al-Fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khalaqakum min nafsin wahidatin thumma ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. إن
ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Ya, alhamdulillah sampai kita baca bersama-sama saking ayat 6 ngantos ayat 11. Monggo kita baca terjemahannya bersama-sama, kemudian kita tadabburi makna dari ayat-ayat yang sudah kita baca ini. Ayat nomor 6 ini masih melanjutkan dari ayat sebelumnya, nggih. Bagaimana Allah itu menetapkan keesaan Allah, ya, menyatakan tentang kekuasaannya. Kemudian Allah menyebutkan salah satu kekuasaan Allah di ayat 6, khalaqakum min nafsin wahidah, bahwa Dia menciptakan kamu, yaitu para manusia, dari diri yang satu, yaitu Adam alaihissalam. Jadi semua anak manusia, ya, manusia yang hidup sekarang ini semuanya adalah dari keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Tsumma ja'ala minha, kemudian Dia menjadikan darinya zaujaha, yaitu pasangannya. Jadi Hawa alaihissalam itu juga diciptakan dari Adam. Ada yang mengatakan bahwa
Hawa itu diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Maka dalam penciptaan manusia itu Allah membuat ya ada 4 jenis atau 4 cara manusia itu diciptakan. Yang pertama ya diciptakan dari laki-laki dan perempuan, yaitu kita semua manusia biasa diciptakan dari pasangan laki-laki dan perempuan. Ada yang diciptakan dari perempuan saja tanpa campur tangan laki-laki, yaitu sinten? Nabi Isa alaihissalam, hanya dari Siti Maryam saja. Nah, ada yang diciptakan dari laki-laki saja tanpa ada campur tangan perempuan, yaitu Hawa. Tadi karena Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Nah, ada yang diciptakan tanpa bapak, tanpa ibu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian wa anzalakum, dan Dia menurunkan kepada kalian minal an'ami, dari binatang ternak, samaniyata azwaj, yaitu sebanyak 8 pasang. Maka di sini ya Allah menciptakan ya 8 pasang hewan ya yang digunakan sebagai ternak. Maka Ibnu Katsir menuliskan ya yang dituliskan dalam surat Al-An'am yaitu 8 jenis, yaitu sepasang domba, sepasang kambing, sepasang unta, dan sepasang sapi. Nah, ini yang digunakan untuk berkurban. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum, dan Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu. Ya, jadi bagaimana manusia itu memang diciptakan di rahim ibunya, khalqan min ba'di khalqin, kejadian demi kejadian. Ya, jadi diciptakan dalam berbagai fase yang diterangkan dalam surat, di banyak surat, saatnya surat Al-Hajj ya, dari pertama alaqatan ya segumpal darah, nutfatan dulu ya, nutfatan dari mani, kemudian menjadi alaqah yang menjadi segumpal darah seperti lintah, kemudian menjadi mudghah, jadi menjadi daging. Nah, kemudian dari daging itu diturunkanlah daging dan tulang-tulangnya. Baru setelah itu ketika bulan ketiga ya tanggal hari ke-40 kalau tidak salah, itu ditiupkan ruh kepadanya. Fi dhulumatin salas, dalam 3 kegelapan. Nah, maka di sini apa maksudnya 3 kegelapan? Maka maksudnya adalah ini lapisan pelindung bayi ya. Itu pertama kegelapan perut ibunya, kemudian kegelapan rahimnya, dan yang terakhir kegelapan di selaputnya, ya, plasentanya. Jadi kan di dalam rahim itu bayi itu masih dilindungi oleh selaput lagi. Ini salah satu mujizat Al-Quran ya. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad ya, kalau memang Al-Quran itu bukan dari manusia, maka tidak mungkin Nabi Muhammad itu bisa mengetahui bahwa ada 3 pelindung dari perut, kemudian rahim, dan plasenta yang melindungi bayinya. Dzalikumullahu rabbukum, maka itulah yang berbuat demikian itu adalah Allah Tuhan kalian. Jadi yang menciptakan semuanya itu adalah Allah Ta'ala. Yang punya kekuasaan itu semuanya adalah Allah Ta'ala. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selainnya. Fa'anna tusrafun, maka mengapa kamu dapat dipalingkan? Maksudnya bagaimana bisa
ketika kamu melihat bahwa semua alam ini itu menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala, menunjukkan kebesaran Allah Ta'ala, kok bisa-bisanya kamu itu dipalingkan, bukannya menyembah Allah, malah menyembah yang lainnya. Maka sejatinya kalau orang itu benar-benar menggunakan akalnya, menggunakan logikanya, pasti akan muncul kepada kesimpulan bahwa alam semesta ini itu tidak mungkin terjadi, tidak mungkin ada tanpa seorang pencipta, yang dimana pencipta itu adalah yang maha kuasa, yang maha mengetahui, dan tidak ada sekutunya. Hanya satu, tidak ada yang lainnya. Maka kalau dalam Islam ya, kita menyebutnya sebagai Allah Ta'ala, karena Allah sendiri yang menyebutkan ya. Jadi kenapa kita memakai nama Allah itu bukan dari bahasa Arab ya, bukan dari budaya Arab, tapi Allah sendiri yang menyebutkan. Dzalikumullah, itulah Allah. Jadi nama Allah sendiri yang menyatakan bahwa Sang Pencipta itu namanya Allah Ta'ala. In takfuru, maka jika kamu kafir, fa innallaha ghaniyyun ankum, maka sesungguhnya Allah itu tidak memerlukanmu. Ya, jadi di sini Allah menekankan bahwa Allah itu adalah zat yang independen, ya, yang tidak tergantung kepada sesuatu, yang tidak membutuhkan apapun. Beda dengan dewa-dewa di Hindu, di Buddha, di mitologi-mitologi, di mana kekuasaan dewa itu tergantung kepada pengikutnya. Semakin banyak pengikutnya, maka dewanya semakin berkuasa. Nah, itu beda sama Allah. Kalau Allah Ta'ala itu sudah dari awal itu sudah paling berkuasa, ya, paling mengetahui, punya segala-galanya, dan ciptaannya itu tidak berpengaruh kepadanya walaupun sedikit pun. Maka dalam sebuah hadis qudsi, ya, Rasulullah pernah menyampaikan, Allah berfirman, kalau seandainya ya awalukum wa akhirukum, yang manusia dan jin itu dari Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir di hari kiamat itu mempunyai akhlak, berperilaku sebagai orang yang terbaik, itu semuanya seperti Nabi Muhammad, ya, menjadi zat manusia yang paling soleh, itu tidak akan menambah sedikit pun dari kekuasaan Allah Ta'ala. Sebaliknya juga sama, seandainya seluruh manusia dan seluruh jin dari awal sampai akhir itu seperti orang yang paling jahat, ya, orang yang paling fasik, ya, anggapnya seperti iblis, seperti syaitan. Jadi semua manusia itu bejat seperti syaitan, itu tidak akan mengurangi sedikit pun daripada kekuasaan Allah Ta'ala. Tidak ada pengaruhnya. Maka Allah mengatakan lagi, kalau seandainya seluruh manusia tadi itu berkumpul di suatu lembah, kemudian semuanya itu minta sesuatu, semuanya meminta sesuatu kepada Allah, kemudian Allah kabulkan semuanya, Allah penuhi semua permintaan mereka, maka itu tidak mengurangi kekayaan Allah kecuali seperti jari yang dicelupkan ke laut. Itu kurangnya seperti itu. Permintaan ketika seluruh manusia itu permintaannya dipenuhi hanya mengurangi secuil, ada secuil ya, sepersetriliun berapa dari kekayaan Allah. Maka ini menunjukkan bagaimana Allah itu maha kuasa dan tidak membutuhkan hambanya, tetapi hambanya lah yang membutuhkan Allah. Kita yang butuh sama Allah, kita butuh rezeki Allah, kita butuh nikmat Allah, kita butuh ampunan Allah Ta'ala.
Wala yarda li ibadihil kufr, dan dia tidak meridhoi kekafiran hamba-hambanya. Jadi kenapa kok kita disuruh ibadah? Ya, kenapa kita disuruh bertauhid kepada Allah? Itu bukan karena Allah butuh dengan ibadah kita, tapi yang pertama karena hambanya yang butuh sama Allah. Yang kedua karena Allah itu tidak senang ketika hambanya itu kafir, tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Ya ibarat kata orang-orang yang musyrik itu Pak, seperti misalnya kita punya anak, ya punya putra itu sudah dirawat dari kecil, ya sudah dibesarkan dengan kasih sayang, dibiayai semuanya, keperluan semuanya dipenuhi. Kok tiba-tiba ketika dewasa malah tidak mengakui kita sebagai orang tua, kemudian mengatakan menjadikan orang lain, orang asing yang tidak ada hubungannya dengan mereka sebagai orang tua. Kira-kira siap kita bagaimana Pak? Mesti marah, tidak rela, tidak suka. Nah ini anak sudah dibesarkan dengan baik, kok malah menunjang, malah menjadikan orang lain sebagai orang tua. Maka sama Allah Ta'ala, Allah itu sudah memberikan rezeki, memberikan kehidupan, memberikan nikmat, memberikan rahmat. Nah ini kok hambanya bukannya malah berterima kasih, bukannya malah bersyukur, malah terima kasihnya itu ditujukan kepada zat lain yang tidak memberikan apa-apa, yang tidak menyumbang apa-apa. Ini kan bentuk kesesatan yang sangat nyata. Maka Allah tidak ridho kalau hambanya itu berbuat seperti itu. Wa in tashkuru yardahu lakum, dan jika kamu bersyukur maka dia meridhoi kesyukuranmu itu. Maka ketika kita sebagai hamba Allah itu bersyukur atas nikmat Allah, yaitu dengan mentauhidkan Allah, ya, dengan menuruti apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang, maka Allah akan ridho dengan kita. Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Dan bentuk ridho Allah itu bagaimana? Nah, yang paling utama adalah ketika nanti di akhirat kita dimasukkan ke dalam surga. Karena kita itu bisa masuk surga hanya karena ridho dan rahmat dari Allah. Kita tidak bisa masuk surga dengan amal kita, dengan ibadah kita, itu kita tidak bisa. Ada seorang hamba dalam sebuah hadis dikatakan yang dia itu ahli ibadah, ya semua hidupnya buat ibadah. Kemudian ketika menghadap Allah Ta'ala, Allah mengatakan, silakan kamu masuk surga dengan rahmatku. Maka dia mengatakan, ya Allah, saya itu kan ibadahnya rajin. Saya ini masuk surga dengan ibadah saya, amal soleh saya. Maka Allah katakan, coba datangkanlah nikmat yang sudah aku berikan kepadanya. Maka didatangkanlah semua nikmat yang ternyata ketika nikmat itu dibandingkan dengan ibadahnya jauh lebih besar nikmat Allah Ta'ala. Hanya orang itu yang hanya berkata, ya sudah ya Allah, berarti saya masuk surga dengan ridhoanmu. Jadi semuanya, bahkan Nabi Muhammad SAW itu juga mengatakan bahwa saya itu bisa masuk surga ya hanya karena rahmat Allah. Bagaimana cara mencari ridha Allah? Ya tadi dengan bersyukur, dengan beribadah. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Maka seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Jadi nanti di hari kiamat masing-masing orang itu hanya akan menanggung dosa yang dia lakukan. Ya. Tidak ada orang yang diminta untuk menebus dosa orang yang lainnya. Maka nggak ada konsep seperti penebusan dosa seperti yang di agama Kristen, itu tidak ada.
Bagaimana mungkin kok ada seorang yang tidak berdosa, seorang yang tidak bersalah, seorang yang suci, kemudian malah menebus dosa orang-orang yang tidak suci, orang-orang yang berdosa. Ini kan tidak masuk akal. Pada dalam Islam, ya semua orang itu akan menanggung dosa masing-masing. Dosa bagaimana kok katanya kalau kita menjadi perantara dosa, menjadi pelopor dosa, nah kita akan dapat dosa jariahnya juga. Loh, katanya kita tidak menanggung dosa orang lain, kok bisa dapat dosa jariah? Maka yang dimaksud di sini, ketika andil kita tidak berperan terhadap dosa orang tersebut, maka kita tidak menanggungnya. Tapi ketika kita menjadi fasilitator, kita menjadi pelengkapnya, menjadi penyedia fasilitasnya, atau bahkan menjadi penyebab orang berbuat maksiat, ya kita juga akan kecipratan dosanya, karena orang itu bermaksiat karena bantuan dari kita juga. Maka sama ketika kita menjadi penyebab orang berbuat baik, kita akan dapat pahalanya. Kebalikannya juga sama. Ketika kita menjadi penyebab orang berbuat buruk, kita juga kecipratan dosanya. Summa ila rabbikum marji'ukum, kemudian kepada Tuhan pula kembalimu, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, lalu dia beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi nanti di hari kiamat kita akan kembali kepada Allah Ta'ala, kita akan kembali menghadap Allah Ta'ala, dan di hari itulah Allah akan menyampaikan semuanya kepada kita, memperlihatkan seluruh amalan kita kepada kita. Tidak ada yang Allah sembunyikan. Innahu alimun bidatis sudur, sungguh dia mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, yang batin maupun yang lahir, itu Allah tahu semuanya. Tidak ada yang tersembunyi dari pandangan Allah Ta'ala. Ayat 8, wa idza massal insana, ketika telah menimpa manusia durrun, yaitu berupa bencana-bencana, da'a rabbahu, dia memohon kepada Tuhannya, muniban ilaih, dengan kembali taat kepadanya. Jadi manusia itu ketika dapat kesulitan, ketika dapat kesusahan, ketika kondisi terdesak, barulah kembali sama Allah, barulah memohon kepada Allah. Bahkan orang ateis sekalipun gitu, orang yang tidak percaya Tuhan, coba ketika waktu terdesak, mesti langsung berdoa. Orang yang tidak percaya agama apapun, misalnya ketika pesawatnya mau jatuh, ketika kapalnya tergoncang badai, ketika kondisi sangat besar, ya akhirnya juga berdoa. Walaupun lahirnya dia mengatakan tidak percaya Allah, tapi secara batin, secara fitrah manusia itu mengakui ada Allah, ada Tuhan. Maka kalau kondisi terdesak, mesti refleksnya minta tolong sama Allah Ta'ala. Nah, itu memang sudah kebiasaan manusia. Tapi sayangnya, summa idza khawwalahu ni'matan min, tetapi apabila dia memberikan nikmat kepadanya, nasiya ma kana yad'u ilaih, dia lupa akan bencana yang pernah dia berdoa kepada Allah sebelumnya, min qablu, ya sebelumnya. Wa ja'ala lillahi andada, dan diadakannya sekutu-sekutu bagi Allah, liyudilla an sabilih, untuk menyesatkan manusia dari jalan-jalannya.
Jadi ketika musibahnya sudah selesai, ketika bencananya sudah selesai, Allah memberikannya nikmat, Allah memberinya rahmat, Allah menyelamatkannya dari kesusahan, sayangnya dia akhirnya berbalik. Dia lupa sama doanya, dia lupa bahwa dulu itu wah sudah niat apapun. Ya kalau orang dosa gitu ya Pak ya Allah tolong selamatkan saya berjanji kalau saya selamat akan seperti ini, akan sholat terus, akan ngaji terus, gak akan pernah maksiat, akan bertobat dari semua kesalahan, infaknya lancar terus. Kan sering seperti itu. Ya karena saking terdesaknya, saking besar masalahnya. Tapi ketika sudah selamat, sudah dapat nikmatnya, sudah dikabulkan doanya, lupa semua dengan janjinya. Yang dulu janji mau sholat, sudah ingat. Janji mau ngaji, sudah hilang. Tidak ada yang dilakukannya. Bahkan waja'ala lillahi andada. Ya. Bahkan akhirnya sudah lupa sama Allah. Bahkan dia menjadikan tandingan-tandingan, menjadikan sesembahan selain Allah Ta'ala. Akhirnya berusaha menyesatkan manusia dengan tandingan tersebut. Dan tandingan ini bukan berarti berhala ya, bukan hanya berhala. Ada orang yang menjadikan hartanya sebagai Tuhan, menjadikan jabatannya sebagai Tuhan, orang yang menjadikan istrinya, pasangannya sebagai Tuhan. Kok bagaimana menjadikan semuanya sebagai Tuhan ketika tandingan ini itu dia lebih cintai daripada Allah Ta'ala. Tandanya orang yang menjadikan tandingan selain Allah, maka dia rela melanggar perintah Allah demi tandingannya tersebut. Misalnya orang yang cinta sama harta, ya hanya demi harta rela mengorbankan segalanya. Apakah itu halal haram itu tidak diperhatikan. Semuanya ditabrak saja. Yang penting dapat harta. Yang menuhankan pasangannya, maka apapun yang pasangannya minta, mau itu halal haram, apakah sesuai dengan perintah Allah atau tidak, akan dituruti. Dan ini contoh orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Jadi bukan hanya menyembah berhala seperti itu. Jadi bisa jadi tadi bentuknya menyembah harta, menyembah kekuasaan, menyembah jabatan. Maka qul tamatta bi kufrika qalila, katakanlah wahai Nabi Muhammad, bersenang-senanglah kamu dengan kekafiranmu itu untuk sementara waktu. Innaka min ashabin nar, sungguh kamu termasuk penghuni neraka. Jadi disampaikan kepada orang-orang kafir, ya sebenarnya kalaupun kamu itu sedang bahagia, kamu dapat nikmat yang banyak, kamu senang-senang di dunia ini, itu kalau kamu tetap tersesat dengan kesenanganmu, tersesat dengan kekafiranmu, ya silakan nikmati duniamu yang sementara saja, yang paling cuma 60-70 tahun saja. Tapi nanti kalau kamu meninggal dalam kekafiran, maka kamu termasuk orang-orang penghuni neraka. Jadi maksudnya ketika disuruh dikatakan innaka min ashabin nar, itu maksudnya ya kamu itu kalau meninggal dalam keadaan kafir termasuk penghuni neraka. Bukan berarti kita boleh mengatakan wah orang kafir itu penghuni neraka. Maksudnya itu wah kamu ini karena kamu sekarang kafir kamu penghuni neraka. Nah, itu kita tidak boleh bilang seperti itu. Langsung mengatakan kamu sekarang kafir kamu pasti masuk neraka, itu tidak boleh. Kenapa? Karena kita tidak tahu nasib dia. Bisa jadi sebelum meninggal Allah memberikan hidayah, kemudian akhirnya bisa masuk surga, kan bisa jadi. Kita tidak tahu nasib orang.
Bisa jadi sudah seumur hidup kafir, kemudian di akhir hayat mendapatkan hidayah, akhirnya masuk Islam, bisa jadi. Makanya kita tidak boleh langsung memvonis orang sebagai penghuni neraka, pasti masuk neraka, itu tidak boleh. Kecuali kalau memang sudah jelas, wah ada orang meninggal dalam kondisi kafir, ya dia tidak pernah syahadat, tidak pernah mengakui tauhid, tidak pernah bertauhid kepada Allah, ya kita boleh katakan karena dia meninggal dalam kekafiran, maka dia adalah penghuni neraka, baru bisa. Tapi kalau selama masih hidup, kita tidak boleh memvonis orang sebagai penghuni neraka. Mungkin saya sudah baru sangat ditaruhkan orang-orang. Kemudian ayat 9, amman huwa qanitun, maka apakah orang yang musyrik itu lebih beruntung ataukah orang yang beribadah kepada Allah ana al-laili sajidan, sepanjang waktu malam dengan sujud, wa qa'iman, dan berdiri, yahdarul akhirah, karena takut kepada akhirat, wa yarju rahmata rabbih, dan mengharapkan rahmat Tuhannya. Kalau katakan apakah sama orang-orang yang musyrik dengan orang-orang yang taat? Apakah sama orang yang malas-malasan dengan orang yang rajin beribadah? Apakah sama orang yang fajir dan orang yang soleh? Maka Allah katakan, qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Maka katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Innama yatadakkaru ulul albab, sebenarnya hanya orang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Kalau mengingatkan, antara orang pintar sama orang bodoh itu kan tidak sama. Antara orang yang berilmu dan tidak berilmu itu tidak sama. Antara orang yang punya kemampuan dan orang yang tidak mampu itu tidak sama. Sama seperti itu, antara orang yang fasik dan orang yang beriman itu juga tidak sama. Ya. Nasibnya tidak sama, balasannya tidak sama. Makanya kalau ada orang yang mengharapkan pahala, mengharapkan surga, ya, mengharapkan pahalanya orang soleh, tapi tidak mau jadi orang soleh, ini berarti orang yang mimpi di siang bolong. Orang yang mengharapkan surga, tapi perilakunya jauh dari ahli surga. Orang yang mengakunya takut neraka, tapi kesehariannya malah seperti ahli neraka. Ini adalah orang yang tidak paham, orang yang tidak menggunakan akalnya. Karena Allah katakan yang bisa mengetahui ini, yang bisa memahami ini adalah orang-orang yang benar-benar menggunakan akal dan logikanya. Kemudian qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, ya ibadilladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhan kalian. Ya, orang-orang yang beriman adalah kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau beriman itu belum tentu bertakwa. Ya. Ada orang iman yang tidak bertakwa, makanya Allah perintahkan. Yang pertama kita beriman dulu, dan setelah beriman barulah kita berusaha bagaimana menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena derajat kita di sisi Allah itu ditentukan berdasarkan ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, maka bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia ini itu akan memperoleh kebaikan.
Jadi perbuatan baik di dunia ini pasti akan dibalas dengan kebaikan juga. Kalau tidak dibalas di dunia ini, maka Allah akan menabungnya dan akan diberikan dengan berlipat ganda di akhirat nanti. Maka nggak usah khawatir kalau kita berbuat baik kok nggak ada balasannya. Kita berbuat baik sama orang, tapi orangnya cuek saja. Kita infak, kita sedekah, tapi kok hartanya kurang-kurang terus, hartanya tidak nambah-nambah. Itu bukan berarti Allah tidak memberikan ganti, bukan berarti Allah tidak memberikan balasan. Allah memberikan balasan, tapi mungkin Allah memberikan balasannya nanti di akhirat. Wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah itu luas. Ini maksudnya Allah mengatakan, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa di sini Allah mengatakan kalau memang kamu dalam kondisi tertindas di negeri musyrik, tidak punya kebebasan untuk beragama, ya silakan ya migrasi, silakan berpindah ya, karena bumi Allah itu luas. Gak usah memaksakan diri untuk tetap bertahan di negeri musyrik tersebut. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum, maka hanya orang-orang bersabar yang disempurnakan pahalanya bighairi hisab, tanpa balasan. Ini maksudnya bahwa nanti di hari kiamat ya di surga Allah akan melipat gandakan pahala orang-orang yang bersabar sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Bisa jadi berapa kali lipatnya, jadi terserah Allah Ta'ala, tidak ada batasannya. Alhamdulillah sudah selesai pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga ayat-ayat yang kita baca ini itu tidak hanya kita baca, tapi yang paling penting bagaimana kita bisa mengamalkannya, bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga sebelum saya tutup ada pengumuman terlebih dahulu. Waalaikumsalam. Yang sudah dapat jatah bisa dinikmati. Saya cuma sampai di sini. Jika ada salah kata, maka datangnya dari diri saya sendiri dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada kebenaran, maka dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga kebenaran ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila taufiq hidayah wa ridha wal inayah. Nun wal qalami ma yasir mustaqbilul khairat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.